Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sebelum saya memulai, kayaknya bapak-bapak perlu maju satu sop lagi. Ya. Baik, jazakumullah khairan. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada Allah yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman Islam, nikmat sehat sempat, nikmat aman dan selamat, sehingga sampai detik ini kita masih merasakan semua rahmat dan nikmat tersebut. Kita bisa menunaikan kewajiban kita selaku seorang muslim, menjalankan tugas kita selaku manusia, dan sore ini Allah pertemukan kita di rumahnya yang mulia dalam satu rangkaian majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah berikan banyak rahmat dan kebaikan pada kita semua. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, para sahabat dan pengikutnya yang setia sampai kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab. Insyaallah sore ini kita akan berbincang satu tema parenting yang berjudul ladang amal itu bernama keluarga. Saya akan mulai dari satu statement dan sebuah kesimpulan dalam perjalanan hidup seorang mukmin. Hakikat perjalanan kehidupan orang beriman, kalau kita ringkas dalam satu kalimat, adalah mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk pulang ke kampung halaman kita yang terakhir, yakni negeri keabadian akhirat. Lebih tepatnya adalah reuni bersama di Jannatul Firdaus yang Allah janjikan. Kita tidak berniat dalam berumah tangga ini untuk hidup selamanya, mencintai selamanya, ya, berbahagia selamanya, karena ada satu jembatan yang wajib kita lewati yang bernama kematian, dan barulah di situ kita akan merasakan keabadian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk hadir di muka bumi ini sekedar untuk mengumpulkan bekal sebagai modal menghadap Allah, sehingga kemudian Allah berikan pada kita begitu banyak ladang yang bisa kita tanam amal kebaikan. Ada di antara kita yang Allah bentangkan ladang amalnya karena harta yang berlimpah, sehingga peluang untuk zakat dan sedekah, wakaf, infak, dan semua bentuk jariah bisa dia lakukan. Dia bisa membangun masjid, membangun pesantren, membangun madrasah, dan banyak jariah-jariah yang disebabkan hartanya yang berlimpah. Ada juga yang oleh Allah Subhanahu wa taala dibukakan ladang amalnya berupa ilmu yang sangat mendalam. Dia menjadi seorang alim, ulama, kiai yang kalau dia kemudian menulis dibaca oleh jutaan orang. Kalau dia berceramah ditonton oleh jutaan orang, sehingga faedah dari ilmunya betul-betul dia dapatkan, ya, masyarakat betul-betul merasakan kebaikan daripada ilmu yang disampaikan. Ada juga yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi badan yang sehat, kuat dan bugar. Dia mampu bangun malam tanpa pernah dia lewatkan. Dia mampu untuk saum Senin Kemis, bahkan ditambah puasa Daud dan sunnah yang lain. Dia mampu untuk tilawatul Quran, menghatamkan Quran sampai 2, 3, 4 kali sebulan. Dia mampu menunaikan ibadah haji dan umrah berkali-kali. Di samping memang memiliki harta, dia juga memiliki tenaga.
Ada juga yang Allah takdirkan dia memiliki popularitas, yang kalau dia membuat status, membuat konten yang nonton bisa ribuan bahkan jutaan orang, sehingga sekali menyebar kebaikan maka dia mendapatkan banyak sekali pahala. Ada juga yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan memiliki kekuasaan, jabatan dan kedudukan. Sekali bikin aturan dan undang-undang yang disepakati dan diterima oleh masyarakat, sebut misalnya ada pejabat yang bikin undang-undang tentang wajibnya menutup aurat bagi PNS, maka semua wanita PNS yang pakai jilbab berangkat dari undang-undang, si pembuat undang-undang ini yang kemudian akan mendapatkan pahalanya. Dia berhasil membuat undang-undang anti miras sehingga masyarakat terselamatkan dari minuman keras, maka dia mendapatkan pahala daripada amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Atau undang-undang apapun, barangkali besok ada pejabat kita yang bikin undang-undang lulus SD wajib hafal juz 2930, nah misalnya gitu ya. Syarat masuk PNS hafal 3 juz gitu ya. Wah, ini kalau undang-undangnya seperti ini keren. Syarat menerima gaji khatam Quran tiap bulan. Wah, itu kalau undang-undangnya jadi, maka semua kebaikan yang dilakukan oleh warga, dia pembuat undang-undang ini yang akan mendapatkan pahalanya. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, faktanya yang hari ini hadir di Masjid Sidratul Muntaha ini, nggak semuanya Allah kasih harta yang berlimpah, nggak semuanya diberi ilmu yang mendalam, nggak setiap kita punya jabatan dan kedudukan, nggak setiap kita punya popularitas atau bahkan sekedar tubuh yang kuat untuk ibadah. Tapi ada satu kesamaan di antara kita semua, khususnya para bapak ibu yang sudah dewasa, yaitu sama-sama dikasih keluarga. Di depan mata kita ada ladang amal yang luas membentang bernama keluarga. Ada istri dan anak yang harus kita nafkahi. Ada keluarga yang harus kita bimbing ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mampu untuk menjadikan ini sebagai ladang amal, maka ini merupakan ladang amal yang terbesar. Kenapa? Rumah tangga, keluarga ini adalah ibadah yang tanpa batas waktu. Sejak kita akad bertekad untuk bersatu tanpa berpikir untuk berpisah. Ya, rumah tangga ini ibadah yang abadi, ibadah yang paling lama, bukan yang abadi, ibadah yang paling lama dan tidak mengenal dimensi tempat dan waktu. Kalau jenengan baca Quran, begitu selesai shadaqahul adzim, selesai itu pahala baca Qurannya. Kalau kita sholat, begitu salam kiri kanan, salam kanan ke kiri, maka selesai ibadah sholat kita. Kalau kita berpuasa, begitu azan maghrib berkumandang, matahari terbenam, selesai ibadah puasa kita. Kalau kita zikir doa, begitu ganti aktivitas, selesai pahala zikir doa kita. Tapi yang namanya ibadah nikah, ibadah berumah tangga, tidak mengenal tempat dan waktu. Saya hari ini tidak bersama istri dan anak, tapi saya tetap dapat pahala suami yang bertanggung jawab, insya Allah. Saya akan tetap mendapat pahala suami yang menafkahi. Saya tetap dapat pahala sebagai suami yang menjaga mereka dari neraka. Ketika saya berpisah dengan mereka, saya menyampaikan pesan-pesan demikian. Istri Anda tetap mendapatkan pahala wanita solehah, walaupun saat itu sedang tidak melayani Anda. Jadi ini bedanya. Jadi walaupun kita sedang terpisah dengan keluarga, detik ini juga Bapak mendapatkan pahala kebaikan sebagai laki-laki yang bertanggung jawab selama Anda tidak menantarkan. Istri Anda tetap mendapatkan pahala wanita taat, ya walaupun sekarang sedang tidak melaksanakan perintah jenengan. Inilah bedanya ibadah rumah tangga. Jadi selama status kita sebagai suami, status kita sebagai istri, status kita sebagai bapak atau ibu melekat dalam diri kita, maka selama itu pula pahala yang memang Allah berikan kepada bapak, kepada ibu, kepada suami dan istri, Allah tetap akan berikan walaupun saat itu kita sedang tidak melakukan aktivitas yang terkait dengan status
suami istri atau bapak dan ibu. Ya. Anak saya mondok misalnya, saya tetap dapat pahala mendidik anak walaupun siang itu lagi tidur, begitu kan? Ya. Inilah bedanya ibadah berumah tangga, ibadah memiliki keluarga, karena dia tidak mengenal dimensi tempat dan waktu, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, bagaimana kita kemudian bisa mendapatkan pahala dalam kehidupan rumah tangga? Bagaimana caranya kita kemudian bisa merasakan bahwa rumah tangga kita ini sepenuhnya ibadah? Mari kita perhatikan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Ar-Rum 21. Ayat yang paling populer yang sering kita baca pada saat menerima surat surat undangan, ya, pernikahan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan untuk kalian pasangan dari jenis kalian. Jadi kalau pasangannya itu selain manusia, itu bukan tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena ada yang pasangannya boneka, Pak. Ada yang pasangannya robot. Ada yang pasangannya binatang, ya. Ada yang pasangannya sesama jenis. Ini bukan tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu musibah dan bencana. Ya. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Allah ciptakan di antara kalian rasa mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, bagi orang yang mau mikir. Ini garis bawah, Pak, ya. Bagi yang mau mikir. Bagi yang tidak mau mikir, mungkin rumah tangga itu hanyalah beban dan derita. Bagi yang tidak mau merenung, rumah tangga itu hanya kos dan biaya. Rumah tangga adalah belenggu yang menyiksa. Rumah tangga ini masalah dan problematika. Tapi bagi yang mau merenung, dia akan merasakan dan menyaksikan tanda-tanda kekuasaan itu pada rumah tangganya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita bisa merasakan dan menyaksikan tanda-tanda itu? Kita harus merenung, kita harus berpikir. Bagaimana cara berpikirnya? Jamaah yang dirahmati Allah, kita ini sama Allah dikasih 3 mata, Pak. Yang pertama mata kepala untuk melihat yang nyata. Kelemahannya dia nggak bisa melihat apa yang tertutup. Saya nggak tahu yang di belakang itu jumlahnya berapa. Saya nggak tahu yang pakai cadar itu siapa. Saya nggak tahu yang ada di balik tembok itu siapa karena terhalang. Ini kelemahan mata kepala. Yang kedua adalah mata batin, mata hati, ya, iman, firasat. Kita melihatnya pakai rasa dan ini dibutuhkan. Kelemahannya kalau orang itu banyak maksiat. Rasul bersabda, ittaqu firasatal mu'min. Berhati-hatilah dengan firasat orang beriman karena dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan melihat dengan mata yang kedua ini sangat penting. Adapun yang ketiga ini tidak mukallaf, yaitu mata ruh. Mata ruh itu mata yang kita pakai ketika kita sedang tidur lalu melihat di alam mimpi. Nah, waktu mimpi kita nggak pakai mata kepala, kita nggak pakai mata jiwa, tapi menggunakan mata ruh. Buat mereka yang tidak percaya tentang alam barzah, buat mereka yang tak percaya dengan alam akhirat, mimpi adalah potongan contoh sederhana. Seperti itulah kehidupan alam barzah. Ya, waktu kita berada di alam mimpi. Jadi kalau pengen ngerasain kayak apa sih alam barzah, waktu mimpi itulah kita akan tahu seperti apa alam barzah. Karena besok di alam barzah kita akan melihat, merasa, mendengar seperti waktu kita dalam mimpi. Makanya mimpi tidur itu oleh Rasulullah disebut sebagai akhul maut, saudaranya kematian. Bunyi doanya juga jelas, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam hidup ini
sangat menderita kalau orang itu hanya bisa melihat dengan mata kepala. Dia harus gunakan mata batinnya untuk melihat dan menilai sesuatu. Ya, saya beri gambaran bagaimana orang akan sangat kecewa kalau dalam hidupnya hanya menggunakan mata kepala. Dia akan banyak tertipu dan kecewa. Contoh, adik-adik, mas-mas, bapak-bapak yang suka marketplace, yang suka beli lewat online, ngelihat produk, gambarnya bagus, warnanya oke, harganya murah, langsung check out masuk keranjang. Barang datang, unboxing, begitu dibuka, lah kok koyongnya nih, gitu ya. Itu karena ngelihatnya pakai mata kepala. Jenengan ngelihat iklan sebuah warung kuliner yang menu masakannya begitu menggoda, membuat air liur kita menetes, rasanya pengen segera pesen atau bahkan hunting ke sana. Tapi coba ngelihatnya pakai mata batin, baca reviewnya. Begitu dibaca reviewnya, bunyinya nomor 1, kapok aku kesini. Ya, hoak ternyata, bintangnya cuma setengah, gitu kan? Ya, maka Anda pasti nggak datang ke sana. Ya, ini pentingnya melihat pakai mata batin, melihat apa yang tidak nampak oleh mata kepala. Ya, begitu pula dalam kehidupan rumah tangga. Dalam berumah tangga, kalau kita hanya melihat pakai mata kepala, kesel bawaannya Pak. Anak yang rewel, istri yang menuntut, senengnya menyalahkan. Kemudian ya, apa yang kita lakukan selalu nggak benar. Bawaannya mungkin emosi. Anak kita hanya ngabis-ngabisin biaya. Itu kalau ngelihatnya pakai mata kepala. Ya. Maka ciri yang paling utama dari orang beriman adalah beriman kepada yang gaib. Siapa orang beriman? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu nomor 1. Percaya kepada yang tidak nampak. Ciri orang kafir bagaimana? Mereka nggak percaya kepada akhirat. Mereka nggak percaya kepada yang gaib. Maka beda masyarakat beriman dengan masyarakat kafir sekuler di dalam memandang rumah tangga itu sangat berbeda. Saya ambil contoh, sebutlah masyarakat barat. Bagaimana nilai-nilai dalam keluarga mereka itu mereka bangun. Nilai yang mereka bangun tanpa adanya iman. Sehingga buat mereka rumah tangga lebih kepada beban. Saya ambil contoh yang paling cukup real, itu adalah masyarakat di Jerman misalnya. Salah satu negara di benua Eropa. Ya, qadarullah 1,5 tahun silam kami dapat kesempatan untuk kunjung ke beberapa negara, salah satunya Jerman yang dikatakan mengalami krisis demografi paling parah. Kenapa? Mereka kekurangan lebih dari 10 juta tenaga kerja. Sampai 30 tahun ke depan mereka tidak bisa menyelesaikan krisis ini. Anak mudanya sangat langka, kebanyakan usia-usia manula, mulai dari turun di bandara, masuk ke imigrasi, main kita ke mallnya, jajan kita di kantinnya, itu yang jaga mbah-mbah semuanya. Ya, nek pamannya di Solo ada kafe yang jaga mbah-mbah, kira-kira payung mboten niku Pak? Nggak laku gitu ya. Tapi di sana nyata, ya, rambut udah pada putih-putih, jalan sudah timik-timik, masih harus jaga kafe, masih harus jaga mall, nggak ada generasi mudanya Pak. Jadi salah satu misi kami ke sana memang ingin mengadakan pertukaran pelajar kalau mau mengikuti program Ausbildung, sekolah sambil kerja. Karena negeri ini sangat langka dengan tenaga kerja, ya. Bapak Ibu sekalian, bukan cuma itu. Karena mereka menganut paham bebas, mereka anggap rumah tangga itu belenggu, mereka anggap tali ikatan pernikahan itu membatasi, mereka anggap anak itu biaya. Kehidupan rumah tangga itu harga, sehingga mereka kurangi. Bahkan kalau mereka nikah setelah usia tua, nggak pengen cepat-cepat punya anak. Bahkan kalau bisa nggak punya anak. Beberapa mahasiswa-mahasiswi kita yang sekolah di sana lalu menikah, mereka punya prinsip child free, nggak pengen punya anak karena anak itu biaya. Inilah cara pandang sekuler yang hanya menggunakan mata kepala. Ya, maka kita saksikan di jalan-jalan raya, di taman-taman tempat kerumunan. Mereka nggak nenteng, nggak membawa anak-anak Pak. Yang mereka tenteng anjing peliharaan, gitu ya. Karena bagi mereka bawa anjing itu lebih aman. Nek bawa anak itu rewel,
ngosek, tantrum, minta jajan, bikin rewel, ganggu orang tuanya. Akhirnya mereka lebih suka pelihara anjing. Yang dituntun nggak cuma 1-2 kadang-kadang, bawanya 3-4 gitu. Anjingnya cakep-cakep, dipakein baju jaket tebel-tebel, gitu Pak. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, kenapa mereka punya perilaku semacam itu? Semua berangkat dari cara pandang. Mereka melihat ukuran kebahagiaan itu sangat materi sekali, materialistik. Ya, yang diukur hanyalah fisik. Mereka tidak tahu apa yang kita tahu. Mereka nggak merasakan apa yang kita rasakan. Mereka nggak pernah membaca hadis yang berbunyi, man ubtulia, siapa yang diuji Allah dengan anak-anak yang rewel, yang bandel, tetapi orang tuanya bersikap ihsan, berbuat baik kepada dia, kunna lahum sitron yaumal qiyamati minan nar. Anak-anak itu akan menjadi benteng api neraka bagi kedua orang tuanya di hari kiamat. Mereka nggak baca hadis ini. Mereka nggak tahu fadilah dan keutamaan punya anak banyak, begitu kan? Ya, yang mereka tahu punya anak banyak itu ribet. Yang mereka rasakan punya anak banyak itu ngabisin biaya. Sementara kita bayangkan kalau satu anak bisa memberi syafaat kedua orang tuanya. Lalu kita punya 5, 6, 7, 8 atau lebih, gitu kan? Ya, lihat orang-orang Islam. Anak saya waktu kuliah di Sudan kenalan dengan orang Tanzania, ya, mahasiswa Tanzania. Ketika kenalan dia bertanya, ya, kam akhun laka, berapa jumlah saudaramu? Ya, anak saya dengan PD mengatakan isnataas, 12, gitu kan? Ya, pikir orang itu kaget ketika anak saya nanya, wa anta kam akhun laka, jawabannya berapa? 39, begitu ya. Wah, ini orang Islam beneran ini Pak, ya. Saudara jumlahnya 39. Ya ibunya 2 sih Pak, gitu kan. Tapi ya 2 juga kan berat Pak ya. 19-20. Nek 11-12 masih enteng lah ya. Ya. Ini 19-20 gitu ya. Betul-betul mereka sadar betapa mahalnya nikmat berupa anak yang soleh dan solehah yang akan mengangkat derajat orang tuanya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jenengan kalau melihat istri jenengan pakai mata kepala, sumpek Pak, gitu loh ya. Mingkur ngomel-ngomel, marah-marah, minta duit, ya, nyala-nyalain. Tapi coba jenengan baca hadis Nabi, man kadoma ghaidahu wa huwa qadirun ala ayunafidahu du'iyalahu yaumal qiyamati hatta yukhayyirahu wa min khuril in haitsu syaa. Siapa yang mampu menahan emosinya padahal bisa meluapkan amarahnya, maka dia di hari kiamat akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dia akan disuruh milih bidadari surga tercantik yang dia suka. Ini kira-kira hadis buat ibu-ibu atau buat bapak-bapak? Buat bapak-bapak. Buat bapak-bapak yang apa? Buat bapak-bapak yang bisa menahan marah. Berarti yang suka bikin marah siapa? Oh, Bu, katanya yang suka bikin marah tuh ibu-ibu gitu ya. Bapak yang menahan amarah. Kita akan kuat, kita akan sabar, kita akan nikmati rumah tangga ini. Kita tidak merasa rugi karena semua yang kita keluarkan adalah investasi. Bayangkan Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan tentang suami yang badannya capek, letih untuk menafkahi keluarganya. Suatu hari disebutkan karena Rasulullah SAW jalisan ma'ashabihi, ya, idtala rajulun dzusabin wa jildin. Suatu hari Nabi sedang duduk-duduk bersama para sahabat, muncul seorang bapak-bapak yang badannya kekar, ototnya kuat, tenaganya hebat. Dia berangkat ke sawah mau macul. Lalu sahabat pada komentar, duhai, betapa sayangnya tenaga yang bagus itu hanya dipakai buat cari duit. Seandainya dia gunakan fisabilillah, tentu saja itu lebih bagus di sisi Allah. Maka Rasul mengatakan, la taqulu dzalika, innahu iyas'a ala nafsihi liyastagna 'anil nas fa huwa fisabilillah. Sesungguhnya kalau orang itu bekerja mencari nafkah supaya bisa mencukupi dirinya sendiri, enggak minta-minta kepada manusia, fa huwa fisabilillah. Wa iyas'a ala walidaini dhaifaini fa huwa fisabilillah. Kalau dia itu bekerja
dalam rangka mencukupi bapak ibunya yang sudah lemah, fahuwa fisabilillah. Wa iyas'a ala waladihi shagir, fahuwa fisabilillah. Kalau dia bekerja dalam rangka mencukupi anak-anak yang belum bisa mencari nafkah, fahuwa fisabilillah. Begitu juga ketika dia mencukupi untuk kebutuhan istrinya, fahuwa fisabilillah. Wa iyas'a tafakhuran wa takasuran, wa huwa fisabilis syaitan. Tapi kalau dia nyari duitnya, cari nafkahnya hanya untuk tafakhuran, berbangga-bangga, pengen punya jabatan, pengen punya posisi, dia bekerja karena pengen dimuliakan, dihormati, anak buahnya pada tunduk sama dia, bukan karena berniat menafkahi keluarga, au takasuran, atau untuk berlomba-lomba, pamer banyak-banyakan mobil, pamer banyak-banyakan rumah, pamer bagus-bagusan baju, fahuwa fi sabili syaiton. Baru itu yang disebut fi sabili syaiton. Ya, Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ya, capeknya Anda bekerja mencari nafkah, pontang-pantingnya Anda peras keringat. Nabi SAW mengatakan ada dosa yang tidak bisa diampuni dengan sholat dan puasa, tetapi dosa itu bisa diampuni dengan capeknya seorang suami mencari nafkah untuk anak istri. Dalam riwayat lain disebutkan, man batakalla, siapa yang pulang malam hari dalam keadaan capek, maka Allah akan menjadikan seluruh waktu siangnya sebagai penebus dosa-dosa dia. Ya, ini kabar gembira buat yang profesinya kuli bangunan, kuli panggul, pekerja kasar, yang kalau pulang itu badan pegel-pegel, ya, duitnya dikit lagi, ya, tapi tetap semangat. Kenapa? Dosanya hilang, gitu, ya. Daripada yang kerjanya di ruang AC, duitnya miliaran, tapi justru fisabilis syaiton. Maaf Bapak Ibu, khususnya buat bapak-bapak, saya ingin ingatkan, beruntung, bersyukur kalau Anda masih pontang-panting mencari nafkah buat anak istri, Anda masih bersusah payah, Anda masih bekerja keras, sampai nggak sempat berlomba-lomba, bahkan nggak punya niat ke sana. Berarti apa? Yang kita lakukan fisabilillah nilainya. Karena di luar sana ada orang-orang yang kerjanya mereka susah untuk fisabilillah. Ya, kenapa kok susah fisabilillah? Gaji dia 100 juta, bonusnya 1 miliar. Itu kalau kerja pasti bukan buat anak istri. Wong gaji bulan kemarin masih sisa banyak, cukup 1 tahun gitu kan. Maka gaji bulan ini yang di otak dia apa? Jalan-jalan kemana lagi ya? Beli mobil merek apa lagi ya? Bangun villa di mana lagi ya? Beli Gucci emas berapa lagi ya? Pokoknya yang di otak dia adalah ngumpulkan harta benda. Maka ini fisabilis syaiton. Insya Allah kayaknya antum nggak sempat punya niat kayak begitu ya, gitu ya. Wong sing enek aja kurang, gitu kan. Artinya apa? Kita ditakdirkan Allah semua duit kita fisabilillah, begitu loh ya. Nilainya adalah bisa bernilai jihad fisabilillah. Ketika seorang suami kerja keras fisabilillah. Bahkan saya ketika membaca hadis ini senang banget ya. Kenapa? Hadis Bukhari Muslim ini oleh Imam Nawawi dimasukkan di dalam pasal keutamaan menafkahi keluarga. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihu illa kana malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfikan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma ati mumsikan talafa." Tidak berlalu satu hari pun kecuali ada 2 malaikat yang turun, lalu kemudian satu malaikat membisikkan berdoa dengan mengatakan, "Ya Allah, berilah ganti kebaikan kepada orang yang suka berinfak." Malaikat yang satu mengatakan, "Allahumma ati munsikan talafa." Berilah kebangkrutan, kerugian kepada yang tidak mau menafkahi keluarganya, kepada yang tidak mau mengeluarkan hartanya. Kayaknya hadis ini yang dijadikan sebagai dalil tentang suami makin perhatian ke istri, makin lancar rezeki, gitu Pak ya. Tapi kalau dia makin pelit, makin seret rezekinya. Dan faktanya memang ada Pak, suami yang punya mental pelit kepada istrinya itu ada. Suami yang memikirkan perutnya sendiri itu ada.
Suami yang tidak mau tahu, sudah istrinya dipaksa bekerja, dipaksa mengurus rumah tangga, dipaksa untuk ngurusi anak-anaknya. Suami merasa dengan ngasih UMR 1 bulan sudah menyelesaikan tugasnya, sementara tugas-tugas lain tidak mau dia pikul. Dia merasa capek sebagai laki-laki mencari nafkah, padahal istrinya berlipat-lipat capeknya daripada dia. Maka Bapak Ibu sekalian, tidak ada cerita laki-laki muslim yang lemah semangat dalam mencari nafkah keluarga. Nggak ada ceritanya laki-laki muslim lari dari tanggung jawab membayar SPP anaknya. Nggak ada cerita laki-laki mukmin yang dia kemudian abai kepada kebutuhan keluarganya. Kenapa? Ini ladang amal yang sangat luar biasa. Sampai Nabi mengatakan, sesuap nasi yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu, nilainya adalah sedekah bagimu. Gimana kita nggak semangat? Bapak Ibu sekalian, coba renungkan hadis tadi ya. Betapa menderitanya kalau kita jadi lelaki yang pelit kepada keluarga. Karena malaikat tadi doanya gimana? Allahumma ti munfikon kholafa. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Malaikat yang satunya itu loh Pak. Allahumma ti mumsikan talafa. Berilah kebangkrutan kepada orang yang nggak mau infak. Saya kasih ilustrasi ya. Jenengan jualan dagangan, tenongan di depan rumah, jualan makanan itu Pak, ya, entah gorengan, entah menu-menu pagi itu loh. Anda gelar di situ, tiba-tiba tetangga Anda lewat, dia nggak pernah beli, dan setiap lewat di depan dagangan kita, dia tengok kiri ke arah dagangan kita lalu mengatakan mogo-mogo bangkrut gitu loh. Tiap pagi ngomong kayak begitu. Jenengan kira-kira anjal nggak Pak? Pengen diapain orang ini Pak? Nah, pengen dibandeng pakai ya tabung gas mungkin gitu ya. Lah itulah yang terjadi pada malaikat ketika kita nggak mau infak. Tiap pagi malaikat ngomong mogo-mogo bangkrut gitu ya. Ini doa buat suami yang pelit gitu ya. Ya, yang tidak menafkahi keluarganya. Allahumma ati mumsikan talafa. Duitnya ada, ya, hartanya punya, tetapi dia merasa ben bojoku golek dewe. Nah ini kalau tidak, ini kan kalau nggak melihatnya pakai iman nggak ketemu Pak, gitu loh ya. Kalau dia anggap istri itu adalah beban, biaya, ngabis-ngabisin harta dan sebagainya, maka adanya kecewa. Tapi kalau dia melihat bahwa di balik itu ada pahala semuanya, dia punya semangat membara untuk kemudian bekerja buat anak istrinya. Maaf sekali lagi, mohon maaf kalau nggak bermaksud menyinggung siapa-siapapun ya. Mungkin kita kalau anak kita dapat keringanan, dapat beasiswa, senang mboten Pak? Senang. Di dunia senang. Besok di akhirat kita sedih ketika pahala kita diambil sama investor. Ya, kita akan merasa menyesal. Kenapa anak yang harusnya jadi calon ulama ini harusnya saya yang dapat pahala semuanya, gitu kan ya? Kok kita berikan kepada orang lain? Saya kadang-kadang kalau pas tes wawancara wali santri kan pertanyaannya suka, Ustadz bisa dapat keringanan nggak Ustadz? Maka jawaban saya begini, Pak, nek jenengan punya sepetak tanah di pinggir jalan, sekarang cuman ditawar dengan harga 4 juta, tapi 5 tahun lagi tanah ini naik jadi 5 miliar. Kira-kira jenengan jual mboten? Wah, ya enggak no, Ustaz. Ya, eman-eman banget. Sekarang harganya cuma 4 juta, 5 tahun lagi 5 miliar. Begitu kan? Ya, saya akan tahan. Lan jenengan untuk memenuhi kebutuhan gimana? Pokoknya saya tak kerja keras mati-matian. Sing penting tanah ini enggak lepas. Eman-eman. Begitu ya. Nah, kalau misalnya butuh gimana? Pokoknya harus ngutang ya ngutang. Pokoknya siap saya lembur-lemburan demi mempertahankan tanah ini nggak lepas. Pak, anak jenengan lebih mahal daripada tanah sepetak. Anak jenengan sekarang masuk belum bisa baca Quran, besok lulus jadi qori. Anak jenengan masuk pondok belum bisa ceramah, besok lulus jadi kiai. Pahalanya kayak apa? Nek sekarang anak jenengan kok didol kepada investor, gitu ya. Sudah mendidiknya di outsourcingkan kepada ustadz, gitu ya. Ya, biayanya diserahkan kepada investor, terus jenengan dapat apa? Gitu loh ya. Oh, gitu nggak Ustadz? Yo Ustadz, saya bayar penuh. Wah, ngono Pak, gitu loh ya.
Tapi nek jenengan nggak bayar penuh, yayasan yang akan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan, ya. Tapi coba lihat pakai mata batin. Nek pakai mata kepala, SPP 800.000, 900.000, 1 juta, wabot Pak. Nek ngelihatnya pakai mata kepala, tapi lihatnya pakai hati. Ini besok anak yang akan menggandeng tangan kita ke surga. Ketika amal kita nggak cukup, gitu loh, ya. Jenengan punya anak 1, punya anak 2 sudah, kesel. Itu kalau ngelihat pakai mata kepala. Tapi kalau ngelihat pakai mata batin, ngelihatnya pakai iman, bayangkan 1 anak bisa mengangkat 1 derajat. Bagaimana kalau lebih daripada 1? Ya, 1 gagal masih ada yang lainnya. Ini betapa senangnya besok kita kalau kumpul reuni di surga. Ya. Karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puncak kebahagiaan orang beriman bukan waktu dia bisa menikmati dunia, bukan waktu kumpul sama anak istrinya di dunia, tetapi besok Allah pertemukan kembali ketika mereka sama-sama selamat di akhirat. Dan jamaah yang dirahmati Allah, ini yang sering kita dengar kata-kata masuk surga sekeluarga, reuni bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya percaya jenengan pernah reuni kecil-kecilan lah. Kumpul sama anak, kumpul sama kakak, kumpul sama adik, kumpul sama orang tua. Setidaknya besok Idul Fitri kita akan jalani. Acara silaturahmi itu menjadi gambaran tentang indahnya reuni dan silaturahmi. Reuni atau silaturahmi biasanya paling sensasi dan punya nilai tersendiri itu kalau tempatnya agak jauh. Jenengan dari Prodadi, dari Semarang, dari Sukolilo dan tempat-tempat yang berdekatan, kok kumpulnya di Jakarta. Itu ada suasana berbeda. Ya, kalau saya ketemu dengan Abah Sonip nampaknya mungkin nanti biasa. Kalau ketemunya di Solo, ketemunya di sini. Tapi nek tiba-tiba ketemunya di Swiss, di Gunung Alpen, itu kira-kira sensasi nggak Pak? Wah, keren banget gitu Pak, ya. Atau yang sederhana deh, reuninya cukup makan gorengan tapi di depan gerbang Madinah gitu loh Pak, ya. Itu kayaknya keren banget gitu Pak. Saya ingin sedikit cerita ya tentang indahnya reuni keluarga. Maaf, bukan pamer. Ini buat inspirasi aja. Saya punya 6 adik, yang 2 laki-laki, yang 4 perempuan. Yang 2 sudah umroh bareng, yang 4 perempuan belum. Akhirnya suatu saat di toko buku Arafah kami berjumpa, lalu adik kami ini ngomong begini, "Mas, kapan dong kita umroh juga? Pengen banget rasanya." Saya bilang, "Loh, saya siap, saya pengen banget. Jujur saya sangat senang pengen ngajak kalian. Tapi ya gimana caranya?" Paham maksudnya Pak? Gini loh, adik saya nomor 2 anaknya 13, adik saya nomor 3 anaknya 9, adik nomor 4 anaknya 7, adik nomor 5 anaknya 5, adik nomor 6 anaknya 5 juga, adik nomor 7 anaknya 3. Itu kan kecil-kecil semua. Ibu-ibu punya anak renteng-renteng gitu, bisa nggak pergi tanpa digemboli anak-anaknya Pak? Susah. Nek bapak itu pergi ninggalkan anak istri seminggu 2 minggu itu biasa, istri tahan. Lah suami ditinggali anak 3, 2 jam aja mumet rasanya Pak, gitu loh ya. Butuh lobby 6 bulan. Akhirnya nego, suaminya ikhlas melepaskan walaupun berat hati. Berangkatlah kami umroh 7 atau 8 orang bersama ibu, karena ini momen yang sangat langka. Mumpung ibu masih sehat, ibu sudah umur 71 tahun ya. Akhirnya dengan lancar kami berangkat, anak-anak titipin sama suaminya, gitu loh ya. Terus kebayang toh gitu kan ya. Dan setelah di sana di hari-hari akhir saya tanya mereka, gimana rasanya bisa umroh satu keluarga? Mereka bilang, "Masya Allah Mas, ini kebahagiaan yang belum pernah kami rasakan. Kami belum pernah merasakan yang seperti ini." Bayangin loh, 12 hari nggak nyuci, nggak jemur, nggak masak, nggak ngeloni, nggak gendong ya. Mau pergi celung garek pergi, mau makan celung garek mangan gitu kan, mau jalan-jalan celung jalan-jalan, nggak ada kemudian mikirkan kerjaan rumah, betul-betul free kayak anak-anak gadis semuanya. Wah, itu bahagianya kayak gitu Pak ya.
walaupun ketika pulang suaminya mengatakan cukup, ini yang terakhir kalinya, gitu loh ya, jangan diulang lagi, begitu ya. Saya ingin mengatakan gini Pak, di dunia itu saja bahagianya kayak begitu reuni. Padahal sak bahagianya reuni di Mekah, tetap saja kalau lapar kita harus cari makanan. Tetap saja ke Masjidil Haram kita harus jalan capek. Tetap saja kalau mules kita masih cari toilet. Tetap saja kalau capek kita kudu istirahat. Besok di surga, Masya Allah ya, reuni yang sangat menggembirakan ketika Allah mengatakan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Mereka masuk surga Aden. Masuk surganya enggak sendirian. Wa man salaha min abaihim, bareng dengan bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya yang soleh dan solehah. Wa azwajihim, bareng dengan istri-istrinya. Wa zurriyatihim, bareng dengan anak-anak dan cucu-cucunya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ketika mereka sudah di depan gerbang surga Aden, malaikat sudah bersiap menyambut berbaris, kemudian mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat untuk kalian wahai keluarga hebat atas kesabaran kalian menjalani kehidupan di dunia. Bapak Ibu sekalian, ada dua ayat yang menggambarkan tentang ungkapan semisal pada keluarga yang masuk surga satu rombongan. Tadi termuat dalam surat Ar-Ra'du ayat 21, 22, 23, 24. Satunya lagi termuat dalam surat Al-Furqan ayat 74. Setelah Allah menyebutkan tentang wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna sampai ayat ke-73, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pada ayat 74 kemudian Allah mengatakan apa? Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itulah yang nanti akan mendapatkan balasan surga atas kesabaran yang mereka miliki waktu di dunia. Jadi kalau ada satu kalimat yang paling mewakili tentang perjalanan kita hidup berumah tangga, kalimat itu apa Pak? Sabar. Ya, ini modal yang paling pokok kalau kita pengen bisa selamat dunia akhirat, yaitu sabar menghadapi istri, sabar menghadapi anak, sabar menghadapi mertua yang suka menuntut, sabar sama tetangga yang julid, sabar sama ipar yang kadang-kadang maut, begitu loh ya. Ini kudu sabar semuanya gitu ya. Ada yang ipar maut, ada yang mertua maut, itu juga ada gitu loh ya. Lu zaman edan seperti sekarang Pak, kalau nggak punya kesabaran ekstra nyemplung kita ini ya. Maka dua ayat tadi berbicara tentang sabar. Bahkan mungkin ini menjadi kata kunci. Maaf bapak-bapak yang usia rumah tangganya sudah 30 tahun, 40 tahun, apa yang membuat jenengan masih bertahan dengan istri yang sekarang kira-kira Pak? Sabar. Ini orang sabar bubar kan gitu ya. Ibu-ibu kok sampai sekarang nggak tukar suami, itu rahasianya apa Bu? Ya, sama sabar. Nek nggak sabar kita rasanya pengen menyudahi rumah tangga. Maka beruntung kita punya iman, kita punya ilmu, sehingga kita bisa menikmati naik turun pasang surut dalam rumah tangga ini dengan kesabaran. Kita sadar sesadar-sadarnya bahwa ini cuma sementara, ini cuma sandiwara, hasilnya besok ada di surga. Kalau ini tidak kita pahami sebagai sandiwara kehidupan, kesel kita bawaan. Pak, kita kalau lagi main peran itu kan walaupun lawan kita ngeselin kan kudu tenang ya Pak, wong sandiwara kok. Sebab kita bukan dibayar sama lawan main kita dibayar sama sutradara kita gitu ya. Maka dalam konteks berumah tangga sama, suami istri itu seperti karyawan di sebuah perusahaan, majikannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan dalam berumah tangga adalah gaji dari majikan kita. Bahwa pasangan kita kok cantik, itu bonus. Pasangan kita kok masakannya enak, itu bonus. Pasangan kita kok senyumnya menawan, hatinya lembut, itu bonus, gitu kan ya.
Tapi gaji utamanya adalah pahala dan janji surga. Gitu loh ya. Kita nggak boleh terjebak dengan bonus-bonus kecil itu sampai melupakan gaji yang besar. Sama seperti karyawan bekerja di perusahaan, niatnya cari gaji. Kok ada pelanggan yang senyum, ramah, ya alhamdulillah. Gitu ya. Kok dia waktu bekerja ada pelanggan yang judes, itu nggak jadi urusan. Yang paling pokok dia bekerja kepada majikan. Begitu juga seorang suami ketika mendapati kekurangan-kekurangan pada pasangannya, fokus dia ada pada pahala Allah Subhanahu wa taala sehingga dia punya daya tahan. Maka kadang-kadang begini Bapak Ibu. Nih kalimatnya mungkin agak gimana gitu ya, tapi nyata. Kadang-kadang kita butuh mati rasa dengan segala kejengkelan menghadapi keluarga. Perlu mati rasa, Pak. Maksudnya jangan baperan gitu loh, Pak. Ya, perlu cuman sebentar. Ya, delo engkas juga kita tinggalkan. Gitu ya. Sebentar lagi kita akan tinggalkan dunia. Maka kadang-kadang bapak-bapak ini yang sabar menghadapi keluarganya itu jawabannya suka beda, Bu. Ibu-ibu itu kalau dikatakan sama ustadznya, ibu-ibu mudah-mudahan besok kita di akhirat dikumpulkan bersama keluarga di surga, bergabung lagi dengan suami tercinta, amin begitu. Nek bapak-bapak kadang-kadang enggak, Pak. Ketika dikitin bapak-bapak mudah-mudahan besok dikumpulkan lagi dengan istrinya di surga, jawabannya, kumpul lagi sama dia. Ya. Apa enggak cukup menderita di dunia, masih dilanjut di akhirat? Ya. Enggak, itu bapak-bapak yang di sana kok, gitu kan. Ya. Nih bapak-bapak yang di sini wajahnya beda lah, ya, cinta semua sama pasangannya, ya. Masya Allah, Bapak Ibu ini tuh, amin yang di belakang ya. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya gimana kita bisa sabar? Kan begitu loh. Karena sabar ini adalah ilmu yang paling berat. Latihannya tuh bertahun-tahun, ujiannya mendadak. Begitu kan? Ya. Enggak ada persiapan kadang-kadang. Jamaah yang dirahmati Allah, ada kisah dalam surat Al-Kahfi yang menjadi inspirasi bagaimana kita bisa bersabar menahan diri. Nabi Musa alaihissalam disuruh Allah untuk belajar kepada Nabi Khidir ketika berbuat kesalahan mengaku sebagai orang pintar di hadapan Bani Israel. Maka berangkatlah Nabi Musa menuju tempat yang Allah beritahukan, yaitu di Majma'ul Bahraini. Sampai akhirnya kemudian berjumpa setelah proses yang cukup dramatis ya, karena ikannya hilang, karena capek berjalan berhari-hari. Akhirnya berjumpa, mengucapkan salam, lalu berkata kepada Nabi Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusdah. Wahai Khidir, boleh nggak saya ikut Anda supaya Anda mengajari kepada saya sejumlah ilmu yang Allah ajarkan pada Anda? Apa kata Khidir? Qala innaka lan tastati'a ma iya sabra. Kamu nggak bakal kuat, kamu nggak bakal sabar ikut saya. Ya. Lalu Khidir melanjutkan lagi ya Pak. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kamu bisa bersabar kalau kamu tuh nggak ngerti rahasianya? Bagaimana kamu kuat kalau kamu nggak bisa menyigap misterinya? Kamu nggak ngerti apa yang ada di balik itu semuanya. Maka dalam bahasa Arab diungkapkan man jahilal asya adahu. Siapa yang bodoh terhadap sesuatu, siapa yang nggak tahu terhadap sesuatu, cenderung untuk memusuhi. Sama Pak, kita kalau nggak tahu istri itu siapa, anak itu siapa, bisanya memusuhi Pak. Tapi kalau kita ngerti rahasianya, kita akan bisa menikmati. Seekor monyet nggak akan sabar untuk menikmati buah durian, karena yang ada kulit dan keras dan duri yang tajam. Padahal di balik kulit yang keras dan duri yang tajam ada daging lembut yang lezat rasanya. Seekor monyet juga nggak bisa menikmati buah manggis karena kulitnya terasa pahit. Padahal di balik kulit yang pahit ada daging yang manis. Ya, sama. Kalau kita melihat adalah ngomelnya istri, kalau yang kita lihat itu rewelnya anak, kalau yang kita lihat durhakanya anak, kalau yang kita lihat beban dari istri, maka kita nggak akan kuat bertahan. Tapi kalau kita mampu melihat apa yang ada di balik, disitulah kita akan bersabar menikmatinya sampai merasakan seperti daging durian yang lezat atau daging manggis yang manis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berarti kita harus tahu rahasianya. Nah terus rahasia mereka apa Ustadz? Rahasia mereka ada di pencipta mereka.
Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita mengetahuinya? Dari ayat yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tahu siapa mereka. Ya. Misalnya di dalam surat At-Taghabun ayat ke-14, Allah sudah mengingatkan kepada setiap keluarga, kepada setiap kepala rumah tangga. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahzaruhum. Wahai orang-orang beriman, istri-istri kamu itu, anak-anak kamu itu aduwwal lakum, ada yang menjadi musuh bagi kamu. Nih ibu-ibu perlu muhasabah. Jenengan sama Allah disebut sebagai musuh bagi suami, ya. Tapi nggak semuanya, sebagian aja, gitu kan, ya. Anak-anak juga demikian. Ini agak unik ya. Ketika Allah menyebut istri dan anak, Allah gunakan kata-kata musuh. Ketika menyebut harta dan anak, Allah gunakan kata-kata ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Mana yang lebih berat? Musuh atau ujian, Pak? Hah? Musuh atau ujian? Musuh. Setiap musuh pasti ujian. Kalau ujian tidak selalu bermusuhan. Ujian ada yang enak-enak kok. Tapi Allah menyebut istri itu adalah musuh. Pak, jenengan ngerti musuh yang paling berbahaya di muka bumi ini siapa? Ada yang tahu, Pak? Musuh dalam selimut, gitu loh ya. Selimut tenanan atau selimut kiasan, pokoknya musuh dalam selimut, gitu. Itu berbahaya sekali, begitu kan? Nah, gimana cara menghadapi musuh? Saya kalau mengilustrasikan musuh itu seperti binatang buas, jenengan ketemu harimau, ketemu gajah liar, ketemu ular piton, ketemu buaya, ketemu singa, gimana cara menghadapinya? Ya. Cara menghadapinya adalah kita harus jadi pawang buat dia. Kalau kita gagal menjadi pawang, kita diterkam, dicabik-cabik, dirobek-robek. Sama. Kalau jenengan nggak bisa jadi pawang buat istri, siap diterkam, dirobek-robek dompetnya sampai habis, gitu ya. Ya. Maka harus jadi pawang istri dan anak. Pawang itu berarti pakar yang bisa menjinakkan, begitu loh ya. Gimana supaya jadi tidak buas lagi? Pawang binatang itu loh, Pak, yang ada di kebun binatang sama di sirkus, karena bisa menjinakkan, masya Allah. Bukan cuma bisa main bareng, bukan cuma tidur bareng, itu binatang buas bisa menjadi sumber rezeki. Sama. Kalau suami itu bisa damai dengan istri, istri akan Allah lewatkan rezeki yang berlimpah. Gitu loh, karena kita mampu menjinakkan, jadi pawang buat dia. Tapi kalau kita nggak mau menjinakkan, lihat itu rumah tangga yang kemudian suaminya habis-habisan, kan begitu kan, dipelorotin terus sama istrinya, ya, nggak mampu menjinakkan, gitu ya. Lah, pertanyaannya, gimana cara menjinakkan istri? Nah, ini gimana caranya, gitu kan, ya. Lagi-lagi ayat berikutnya, apa kata Allah? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur. 3 jurus menjinakkan istri kata Allah. 1, ta'fu, banyak memaafkan. Ya. Pokoknya maafin istri. Ya, jangan dendam sama istri. Ta'fu, banyak memaafkan. Seakan-akan ini isyarat ya bahwa yang banyak salah itu adalah istri. Istri minta maaf kepada suami, suami memaafkan. Bu, ini Allah memberi isyarat yang banyak salah itu istri. Istri harus minta maaf kepada suami, walaupun faktanya istri paling gengsi. Ya, kenapa? Bagi istri di dunia adanya adalah masalah, gitu loh ya. Nggak ada bu salah, mbak salah, itu nggak ada. Adanya masalah pokoknya, ya. Makanya ada sebuah konten di Idul Fitri, seorang istri sungkem di depan suaminya, pengen minta maaf. Mas, aku njaluk ngapura nggih Mas, kula banyak salah ya. Tapi terus kalimatnya berlanjut begini, tapi janing ini loh Mas, aku itu berbuat begitu, itu gara-gara kamu sebenarnya, itu loh ya. Nek nggak begitu, aku nggak akan melakukan. Jadi sebenarnya kamu yang jadi masalah, begitu kan ya.
Ya, karena aku tuh sebetulnya baik, cuman gara-gara kamu jadinya aku begini. Ya, jadi kamu yang salah sebenarnya. Ya wes, aku sing njaluk ngapura. Akhirnya suaminya yang minta maaf gitu loh. Daripada ribut gitu kan ya. Padahal Rasulullah mengatakan apa? Nabi SAW mengatakan, mau nggak aku tunjukkan kepada kalian wanita penghuni surga? Bala ya Rasulullah, ya, seperti apa wanita penghuni surga? Wanita penghuni surga adalah yang apabila suaminya marah-marah, dia langsung pegang tangan suaminya, dia cium tangan suaminya, lalu dia bisikkan ke telinga suaminya, aku tidak akan bisa tidur sampai engkau ridho, wahai suamiku. Aku tidak akan bisa tenang ya sampai engkau memaafkan aku. Padahal yang salah suaminya, tapi yang harus minta maaf itu istrinya. Inilah wanita penghuni surga. Kayaknya di belakang banyak ya begitu semua ya. Ya, insya Allah begitu ya. Ta'fu. Jadi suami harus banyak memaafkan. Nanti saya akan, mudah-mudahan waktunya cukup. Kenapa sih kita harus banyak memaafkan istri? Gitu kan ya. Yang kedua apa? Wa tasfahu. Harus tasfah itu nggak boleh marah-marah, nggak boleh marah sama istri. Ya, apalagi marah-marah ya, harus tasfah. Tasfah itu dalam salah satu tafsirnya yadra'una bil hasanati sayyi'ah, membalas keburukan dengan kebaikan. Istri cemberut, kita senyum. Istri pelit, kita baik. Istri ngamuk, kita sayang. Istri ngomel-ngomel, kita diem dengerin. Itu namanya tasfahu, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Yang ketiga apa? Taghfiru, mengampuni. Kalau memaafkan biasanya untuk hal-hal kecil, kalau mengampuni biasanya untuk perkara-perkara besar. Suami nggak terima, malam hari pulang istri diboncengin tukang ojek, ya hujan-hujan lagi, gitu kan ya. Sampai di rumah suami marah, kemudian mengatakan kok bisa kamu begini dan sebagainya. Lalu sang istri mengatakan, Mas, maaf Mas, terpaksa. Aku sudah nge-WA nggak dibales, ngebel nggak diangkat, SMS juga nggak dibuka. Lah udah malam begini terpaksa. Saya juga nggak nempel-nempel sama dia kok. Ada tas gede di tengah-tengah. Ya sudah, dimaafkan, diampuni. Jangan terlalu diungkit-ungkit. Begitu ya. Selesai sampai di situ. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada pasangan kita. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus berbuat ta'fu, tasfahu, taghfiru? Harus banyak memaafkan, nggak boleh marah-marah dan banyak mengampuni. Ada sejumlah alasan. Satu, Nabi mengatakan bahwa khuliqna min dila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Nek kamu luruskan pasti patah, nek kamu biarkan bengkoknya makin parah. Memang susah ya menghadapi makhluk halus yang berkebutuhan khusus, istimewa. Kita banyak serba salah kalau dengan mereka ya. Jarang kita ngomong tuh bener tuh, jarang. Dia betul Pak? Oh, manggut semuanya ya. Selalu ada sisi yang salah. Pengennya kita ngasih kejutan supaya istri senang, kita belikan sepatu atau sendal yang harganya agak mahal sedikit, mereknya agak terkenal. Begitu kita kasih hadiah, Umi, ini hadiah buat Umi. Berapa harganya Bi? 450.000. Astagfirullahaladzim, Bi, ini di pasar dapat 10 loh Bi, gitu loh ya. Maunya ngasih kejutan malah terkejut jadinya kita, gitu loh ya. Pokoknya renes yang bener gitu Pak ya. Ya ta'fu, dimaafkan. Ya, nggak usah kita kemudian emosi. Wa taghfiru, jangan marah-marah. Kenapa kita nggak boleh marah-marah? Karena Rasul mengatakan naqisatul akli, istri itu akalnya nggak genap. Naqisatul akli, akalnya kurang sitik. Ya. Pak, pernah ketemu orang gila di jalan Pak? Nek ada orang gila di jalan terus ngomong gini, woi jelek, jenengan balas nggak kira-kira? Hah? Nek jenengan balas berarti podo. Ya. Artinya nggak pantas suami marah sama istri. Lawang akalnya nggak genap kok dimarahi, begitu loh ya. Maaf ibu-ibu, ini bukan merendahkan. Ini Nabi yang mengatakan wanita itu naqisatul akli, akalnya kurang. Wadoat lisanaha, sabaqat atifataha akliha. Ya, ala akliha. Perasaannya lebih dominan daripada logikanya. Bahkan wadoat lisanaha amama akliha. Perempuan itu meletakkan mulutnya di depan otaknya. Berarti otaknya ada di mana?
Di belakang, karena di belakang suka ketinggalan. Gitu loh ya. Artinya dia bicara pakai emosi, bicara pakai rasa, bukan pakai logika. Itu yang sering bikin jengkel kita, gitu kan ya. Maka cukup dipeluk dan didiamkan, gitu ya. Kenapa perempuan itu berdebat bukan pengen menang, cuman pengen diakui perasaan, kan begitu loh ya. Ini kata kunci penting. Perempuan berdebat bukan pengen menang, cuman pengen diakui perasaan. Maka Anda cukup mantuk-mantuk, iya jos gitu loh ya. Ngeten Pak ya. Debat sama perempuan gak bakal bisa. Jadi hati-hati, jangan mendebat istri ketika marah, tunggu sampai reda. Dan jangan mendebat istri ketika reda, karena nanti bisa marah ya. Terus pokoknya ngalah gitu loh ya. Itu rahasianya untuk menjinakkan, gitu kan ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada lagi rahasia lain yang Allah sebutkan ya di dalam surah Az-Zukhruf. Ini rahasia menjinakkan perempuan. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 18. Ayatnya pendek, singkat, tapi jos banget Pak. Apa kata Allah tentang perempuan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awa may yunasya'u fil khilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Pendek, tapi ayat ini memuat dua sifat perempuan yang sangat mendasar. Sifat yang pertama adalah awa may yunasya'u fil khilyah. Perempuan itu seneng kalau dikasih duit. Yunasya'u fil khilyah artinya dikasih perhiasan, tumbuh dengan perhiasan. Perempuan itu senang dengan emas. Emas itu kan mata uang pada zaman dulu nih Pak ya. Khilyah itu perhiasan yang terbuat dari emas. Perempuan tabiatnya cinta dengan harta. Makanya laki-laki tugasnya apa? Tut'imuha idza tu'imta, kasih makan kalau kamu makan. Wa taksuha idza tasaita, beliin baju kalau kamu punya baju. Perempuan senang kuliner dan suka shopping. Itu sudah baginda Nabi yang mengingatkan. Perempuan senang dikasih harta karena memang nilai laki-laki ada pada kemampuan dia untuk menafkahi. Bapak Ibu sekalian, kita disebut Allah sebagai qawam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bukan karena kita ganteng atau tampan, bukan karena perut kita six pack atau dada bidang, bukan karena tinggi kita ideal 178. Tapi kita itu disebut qawam bima anfaku min amwalihim, karena kita memberi nafkah kepada mereka. Dan ini ada satu rahasia pada ayat tadi Pak. Allah mengatakan apa? Anfaku min amwalihim, karena laki-laki memberi nafkah sebagian hartanya. Maka laki-laki sejati kalau ngasih nafkah istri sebagian aja dari duitnya, jangan semuanya. Kalau semuanya itu bukan laki-laki sejati. Lebih baik sebagian tapi turah daripada semuanya tapi kurang. Ya. Kenapa kok laki-laki ngasihnya sebagian? Karena laki-laki punya kewajiban yang lain. Dia wajib untuk menafkahi kedua orang tuanya. Dia mungkin masih punya adik-adik yang kecil. Dia mungkin dulu pernah bercerai dengan istri pertamanya dan ada anak-anak yang dibawa mereka. Suami wajib menafkahi mereka juga. Atau dia memiliki istri lebih dari satu. Ya. Dia juga punya kewajiban menafkahi janda, fakir miskin, anak yatim. Maka nggak semua uangnya kemudian dikasihkan kepada pasangannya. Kembali kepada ayat Az-Zukhruf 18 tadi. Tabiat perempuan senang dengan harta. Ya, solehah-solehahnya akhwat muslimah, kalau waktu dilamar maharnya 100 juta, senyumnya lebih lebar daripada seperangkat alat sholat. Gitu loh. Fix, no debat gitu ya. Ya. Solehah-solehahnya istri kita Pak, dia bisa membedakan suara Honda Beat sama Honda Jazz Pak. Beda suaranya gitu ya. Lebih merdu Honda Jazz kayaknya gitu ya. Yunasya'u fil khilyah, hidup senang dengan dikasih harta. Dan Allah menyebutkan dengan kata-kata khilyah yang maknanya emas. Ternyata secara fisiologis itu, secara psikologis, emas itu cocok dengan fisiologisnya perempuan. Kenapa? Perempuan itu darahnya dingin, lembab. Sedangkan emas itu sifatnya kering, panas. Maka perempuan yang suka dikasih emas itu peredaran darahnya lebih lancar, stabil dan seimbang.
begitu loh. Tenan loh Pak, ini nggak main-main loh ya. Mulane nek bojo jenengan itu pucet, lesu, kurang darah, nggak bergairah, rasa digawa ke dokter Pak, ngono loh ya, gawa ke toko emas, ngono loh ya. Terus ngomong, ndang pilih sakarepmu, aku sing bayar, langsung bagas waras, ngono loh ya. Yunas pilih. Nek laki-laki nggak boleh Pak, laki-laki itu darahnya kering panas, emas itu kering panas, maka laki-laki kalau pakai emas kelihatan arogan, kelihatan sombong, kemaki. Laki-laki bolehnya pakai perak karena perak itu dingin, lembab ya. Laki-laki dibolehkan pakai cincin perak, nggak boleh pakai emas ya. Jangan kalau ngeliat laki-laki pakai emas mesti kayak piye gitu loh ya, kelihatan kayak kemaki gitu loh Pak ya. Laki-laki kok pakai emas gitu. Nek perempuan pakai emas cocok begitu kan ya, dan mereka senang ya. Ini yang pertama, sifat perempuan yunassa'u fil hilyah. Yang kedua, sifat perempuan apa? Wa huwa fil khisami ghairu mubin. Perempuan itu nek debat nggak jelas. Fil khisam ghairu mubin. Kalau berdebat nggak jelas, maka kudu sabar. Perempuan itu isi hatinya berwarna-warni, tapi kemampuan mengungkapkannya terbatas, diksi, pilihan katanya sangat terbatas. Makanya kadang-kadang ada perempuan yang ngomong, nek ngono pegaten. Sebetulnya bukan istri pengen minta cerai Pak, dia tuh pengen ngomong panjang lebar begini, Mas, mbok nyambut gawene sing sregep, anak-anak diwarai ngaji, istrimu dijaga perasaan, bantulah kalau istri lagi capek dan kesusahan. Tapi kan kesuwen Pak ya, langsung shortcut, pegat ngono loh ya. Lah suami dengar kata-kata kayak gitu salah paham ya, langsung ya wes nek ngono loh, istri nyesel itu Pak, itu loh ya. Saya punya klien di Jakarta itu, dia cerita, dia curhat panjang lebar, salah satunya kasus perceraian dia yang kedua ya, dengan suami yang kedua maksudnya ya. Dia cerita begini, Ustadz, waktu itu saya sudah nggak tahan betul, akhirnya saya pengen kabur dari rumah. Saya keluarin baju-baju dari lemari, saya masukin dalam koper. Sebetulnya ketika istri itu masukin baju ke dalam koper, dia sambil ngelirik suami, karena suaminya ngeliatin aja. Apa yang diinginkan istri pada saat itu Pak? Penginnya kata dia, penginnya sih suami mendekat, kemudian meluk, kemudian mencium, kemudian membisikkan kalimat, Dek, kamu tega mau ninggalin aku ya? Kamu nggak kasihan sama aku di sini sendiri? Jangan gitulah Dek, aku masih sayang kamu. Tolong, please jangan keluar. Pengennya istri digituin Pak, tapi suami nggak peka, malah dibantuin masukin baju, gitu loh ya. Ya udah istrinya pergi, nggak balik lagi, gitu loh ya. Ini contoh perempuan itu susah kalau debat, begitu loh ya. Fil khisam ghairu mubin. Makanya ada supir truk itu di belakang truknya itu tulisannya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari emak-emak yang riting kiri tapi belok kanan, gitu ya. Ketika akhirnya ketabrak dari belakang, bukannya minta maaf malah marah-marah ya. Kata si laki yang nabrak, ibu ini gimana sih riting kiri belok kanan? Jawaban dia apa? Saya tuh riting kiri supaya kamu belok kiri, tahu begitu kan ya. Wah, itu namanya debat yang nggak jelas tuh begitu ya. Makanya lebih baik apa Pak? Ngalah, manut begitu loh ya, aman dan selamat begitu ya. Ta'fu tasfahu wa taghfiru. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa rumitnya Allah titipkan kita amanah berupa istri dan anak-anak kita. Tetapi sekali lagi kalau kita ngerti ilmunya, kita bisa tahan, kita yakin ini cuma sebentar, nggak lama, insya Allah ya, nanti kita akan membiasa ya. Belajar kepada bapak-bapak kita yang tahan banting, mereka tetap setia sampai akhir hayat ya. Ini terutama buat pasangan-pasangan muda ya, yang gejolaknya cukup ekstrim, yang anak-anaknya masih kecil-kecil, itu badai di 5 tahun pertama cukup ekstrim Pak, gitu ya. Makanya kalau sudah pernikahan 10-20 tahun, yang lebih banyak kita butuhkan itu adalah kecantikan inner beauty, kecantikan dari dalam. Kita sudah bisa menerima kenyataan pasangan kita. Mungkin ada yang lebih cantik dari istri kita, ada yang lebih pintar dari istri kita. Tetapi ketika di masa-masa usia pernikahan 20 tahunan itu kita mampu berbicara dengan enak,
menjadi teman bicara kita, maka kita akan tenang membersamainya. Tapi kalau bawaannya ribut terus begitu kan, ya. Ada seorang bapak usia 45-50-an, hobinya suka datang ke kafe, ke tempat-tempat diskotik gitu kan ya. Maaf, dia bukan berzina, dia bukan selingkuh, tapi dia seneng ngobrol sama bartendernya, ngobrol sama SPG-nya gitu Pak ya. Ketika ditanya, ya Bapak kok seneng kesini, kenapa sih? Ya enak aja di sini bisa ngobrol sama kamu gitu kan ya. Lah emang di rumah nggak bisa ngobrol? Nggak bisa, bisanya dibentak-bentak sama diomelin gitu ya. Ya. Ini pentingnya kalau kita sudah mulai menua. Keterampilan berbicara itu sangat penting sekali. Ada cerita yang fenomenal. Seorang tokoh dunia, generasi saya, bapak-bapak yang seusia saya ke atas pasti kenal. Siapa yang nggak kenal dengan Lady Diana dengan Pangeran Charles? Itu kan, ya. Lady Diana dinobatkan menjadi wanita yang tercantik saat itu. Charles tapi memutuskan selingkuh dan menikah dengan perempuan tua yang bernama Camilla Parker. Nenek-nenek yang jauh dibandingkan dengan Lady Diana. Tapi ketika Charles ditanya, apa alasan Anda meninggalkan Lady Diana di saat banyak laki-laki terpesona dengan kecantikannya? Dia mengatakan, dia memang cantik jelita, cocok kalau diajak ke pesta. Tapi pesta kan nggak lama-lama. Apa asiknya saya pulang dari pesta ketika di rumah menghadapi boneka yang nggak enak diajak bicara? Ya, artinya mungkin di rumah bawaannya kayak begitu, nggak bisa bicara dengan baik. Maka ada orang yang namanya, ya dia Charles kemudian mengatakan, saya lebih bisa ngobrol dengan Camilla, begitu ya. Singkat cerita, ya ini saya mohon maaf nih, saya ngangkat cerita begini ada yang pernah salah paham. Ustadz mengidolakan Charles dan ini keliru. Babnya ini tentang perempuan secantik Lady Diana pun kalau omongannya nggak enak ditinggalkan sama suaminya, gitu loh ya. Apalagi udah nggak cantik omongannya nggak enak gitu kan ya. Ya Bapak Ibu yang dari mati Allah, Masya Allah ya. Maka di akhir hayat kita ini perlu banyak seni komunikasi berbicara dengan istri. Ada orang yang enak diajak MKLL, tahu MKLL nggak Mas? Minum kopi lambat-lambat. Kita itu nek ketemu sama orang enak diajak ngobrol, itu 2 cangkir kopi panas 3 jam ngobrol nggak habis itu Pak. Tapi kalau orang itu nggak enak diajak ngobrol, itu kopi panas-panas kita habisin cepet-cepet gitu loh ya. Nggak enak banget ngomong sama dia gitu ya, bawaannya emosi terus begitu kan ya. Maka perlu banyak berlatih tentang seni berbicara kepada mereka ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagai penutup saya kutipkan satu kisah yang diceritakan oleh Ustadz Anis Mata tentang sosok tokoh di Aljazair namanya Malik bin Nabi. Beliau pernah diminta oleh pemerintah Aljazair atau Perancis untuk mendidik, mengajar budak-budak Aljazair. Jadi Aljazair itu pernah dijajah sama Perancis selama 130 tahun. Budak-budaknya itu, kita tahu orang Afrika itu kan warna kulitnya 2 Pak, hitam sama hitam sekali ya. Ya, udah hitam, nggak sekolah, nggak ganteng, nggak pinter, tatapan matanya kosong, senyumnya hambar, wajahnya nggak bergairah. Orang-orang kayak begini sama Malik bin Nabi diajari membaca menulis sampai akhirnya dia bisa menguasai banyak buku. Dan setiap dia bisa membaca sesuatu, habis belajar ilmu baru difoto, selesai difoto, lalu setelah itu fotonya dijejer ya. Apa kata Malik bin Nabi? Masya Allah, aku lihat setiap bertambah satu pengetahuan semakin indah wajah mereka untuk dipandang. Jadi orang itu kalau mau belajar nanti wajahnya indah untuk dipandang. Secara fisik mungkin tidak cantik, secara fisik tidak tampan, tapi keilmuan yang mendalam ya, gaya bicara yang menyenangkan membuat kita nyaman untuk berlama-lama ya. Makanya kalau sudah menua begini jangan berhenti untuk terus belajar dan belajar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita menjelang berbuka ini. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa menikmati ladang amal bernama keluarga. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.